Akan ada suatu masa dalam kehidupan manusia, ketika semua yang dulu dianggap penting, mulai kehilangan cahayanya. Pencapaian duniawi yang digenggam dengan penuh perjuangan terasa hampa. Pujian tidak lagi memberi rasa bangga. Bahkan kebahagiaan yang bersumber dari benda-benda luar hanya bertahan sesaat sebelum hilang ditelan kehampaan batin. Pada saat itu, jiwa mulai berbisik lembut. Seakan ingin mengingatkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Sesuatu yang tak bisa diukur dengan angka atau dinilai dengan harta. Bisikan itulah yang menjadi tanda awal dari kebangkitan spiritual. Kehampaan batin ini seringkali menimbulkan kegelisahan yang mendalam. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial mulai muncul. Siapakah aku sebenarnya? Mengapa aku hidup di dunia ini? Apa tujuan sejati dari semua yang kulalui? Pertanyaan itu tidak lagi bisa diabaikan, sebab ia terus mengetuk pintu hati. Dan terus menimbulkan kegelisahan. Kegelisahan itu adalah kesadaran yang baru lahir. Ia memaksa manusia untuk mencari, untuk menyingkap tabir kehidupan yang selama ini ditutupi oleh kesibukan dan hiruk-pikuk dunia luar. Kebangkitan spiritual tidak pernah datang dengan tiba-tiba tanpa sebab. Ia seringkali lahir dari luka, kehilangan, atau penderitaan yang mematahkan keangkuhan ego. Ketika segalanya runtuh dan tidak ada lagi sandaran di dunia luar, barulah manusia melihat ke dalam dirinya. Di sanalah ia menemukan cahaya kecil, yang selama ini tersembunyi, menunggu untuk ditemukan kembali. Cahaya itu adalah fitrah, bagian suci dari jiwa yang tidak pernah ternoda. Meski tertutup oleh lapisan keinginan dan ambisi duniawi. Dalam perjalanan ini, manusia mulai menyadari bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah cermin. Keberhasilan maupun kegagalan, kebahagiaan maupun penderitaan. Semuanya adalah pelajaran yang dirancang untuk membimbing jiwa menuju pemahaman yang lebih dalam. Setiap orang, setiap peristiwa, bahkan setiap kesulitan, hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menunjukkan sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Inilah cara semesta berbisik, mengajarkan pelajaran melalui bahasa pengalaman. Ego yang selama ini begitu kuat, perlahan mulai runtuh. Keinginan untuk selalu terlihat hebat, untuk selalu dipuji, untuk selalu menguasai, ternyata hanya menciptakan penderitaan. Pada momen kebangkitan, manusia menyadari betapa rapuhnya ego. Betapa ia hanyalah topeng yang menutupi kebenaran sejati. Dari runtuhnya ego inilah lahir kerendahan hati yang tulus. Kesadaran bahwa kita hanyalah bagian kecil dari keagungan ciptaannya. Saat kesadaran spiritual bangkit, manusia mulai melihat dengan mata yang berbeda. Hal-hal yang dulu dianggap remeh kini tampak penuh keajaiban. Suara kicau burung di pagi hari, hembusan angin yang lembut, atau sekadar senyuman dari orang asing. Semuanya menjadi tanda betapa kehidupan ini penuh berkah. Setiap detail kecil seakan mengingatkan bahwa ada cinta yang mengalir dari Sang Pencipta ke seluruh alam semesta. Dalam fase ini, doa tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata, atau sarana untuk meminta sesuatu. Doa menjadi percakapan intim dengan Sang Ilahi. Sebuah dialog penuh kasih dan kerinduan. Setiap bisikan doa adalah ungkapan syukur. Setiap sujud adalah bentuk penyerahan. Dan setiap air mata adalah tanda betapa hati merindukan kedekatan dengannya. Rasa damai yang lahir dari kebangkitan spiritual bukan karena hidup tiba-tiba bebas dari masalah, melainkan karena hati telah berubah cara pandangnya. Ia menerima setiap hal yang terjadi dengan keyakinan bahwa semua adalah bagian dari rencana yang sempurna. Kedamaian ini adalah anugerah, sebab ia lahir bukan dari luar, tetapi dari dalam diri yang telah menyatu dengan sumber kebenaran. Perlahan, empati dan kasih sayang tumbuh semakin besar. Jiwa yang terbangun tidak lagi bisa menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Ia merasakan sakit saat melihat sesama menderita. Dan ia merasa damai saat melihat orang lain bahagia. Kesadaran bahwa semua jiwa terhubung dalam satu kesatuan membuat hati menjadi lebih lembut, penuh cinta, dan selalu ingin menebarkan kebaikan. Namun, perjalanan kebangkitan bukanlah jalan yang mulus tanpa hambatan. Ada kalanya ego lama berusaha kembali mengambil alih, menanamkan keraguan, atau menjerat kembali dalam nafsu duniawi. Tetapi jiwa yang pernah merasakan cahaya tidak akan pernah sama lagi. Ia tahu kemana harus kembali, ia tahu di mana tempat sejati kedamaian berada.
Setiap ujian yang datang di jalan spiritual sesungguhnya adalah latihan. Ia bukan hukuman, melainkan kesempatan untuk memperdalam kesadaran, untuk menguji ketulusan, dan untuk menguatkan jiwa agar semakin matang. Seperti besi yang ditempa api, jiwa pun ditempa oleh ujian, agar semakin berkilau dalam cahaya kebenaran. Kebangkitan spiritual juga mengajarkan manusia tentang keberanian sejati. Bukan keberanian untuk melawan orang lain, melainkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Keberanian untuk mengakui kelemahan, melepaskan ego, dan menatap ke dalam dengan jujur tanpa menutupi apapun. Dari keberanian ini lahir kebebasan. Sebab tidak ada lagi yang perlu ditutupi atau dipertahankan selain kebenaran. Salah satu pelajaran penting dalam kebangkitan adalah tentang ikhlas. Ikhlas bukanlah sikap menyerah tanpa usaha, melainkan melepaskan keterikatan pada hasil. Ia adalah kesadaran bahwa manusia hanya berusaha, sedangkan hasil sepenuhnya berada dalam genggaman Sang Pencipta. Dengan ikhlas, hati menjadi bebas dari kekecewaan, karena ia tahu bahwa segala sesuatu pasti datang dengan hikmah yang mendalam. Ikhlas juga melahirkan kebebasan sejati. Jiwa tidak lagi terikat pada pujian atau hinaan, tidak lagi terjebak dalam ketakutan gagal atau kehilangan. Ia menjalani kehidupan dengan ringan, seperti angin yang berhembus tanpa beban, seperti air yang mengalir tanpa melawan. Inilah bentuk kebebasan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Kebangkitan spiritual membawa manusia untuk hidup di saat ini. Masa lalu yang penuh penyesalan tidak lagi membelenggu, dan masa depan yang penuh ketidakpastian tidak lagi menakutkan. Hanya detik ini yang nyata. Hanya saat ini yang bisa dijalani dengan penuh kesadaran. Dari kesadaran itu lahirlah kebahagiaan sederhana yang tidak bergantung pada apapun. Setiap momen dalam hidup pun berubah menjadi ibadah. Makan bukan sekadar mengenyangkan perut, tetapi menjadi bentuk syukur atas rezeki. Bekerja bukan sekadar mencari nafkah, tetapi menjadi pengabdian. Bahkan diam pun bisa menjadi doa, bila hati hadir penuh dan menyadari kehadirannya di setiap hembusan napas. Dalam kebangkitan ini, penderitaan tidak lagi dilihat sebagai musuh. Penderitaan justru dipahami sebagai guru yang bijaksana. Ia datang untuk mengajarkan kesabaran, kerendahan hati, dan kekuatan jiwa. Orang yang menyakiti pun bisa dilihat sebagai bagian dari rencana, yang hadir untuk menumbuhkan pengampunan dan cinta yang lebih luas. Hidup tidak lagi terasa seperti beban berat. Sebaliknya, ia menjadi perjalanan suci yang penuh makna. Setiap langkah membawa pelajaran, setiap pertemuan adalah tanda, dan setiap kehilangan adalah jalan pulang kepada kesadaran yang lebih dalam. Dari perjalanan ini, rasa syukur tumbuh semakin besar. Bukan hanya syukur atas kebahagiaan, tetapi juga syukur atas luka. Karena dari luka lahir kekuatan. Syukur atas kesulitan, karena dari kesulitan lahir kebijaksanaan. Syukur menjadi cahaya yang menuntun hati untuk selalu kembali kepadanya. Dengan syukur, jiwa semakin dekat pada Sang Pencipta. Ia menyadari bahwa cintanya tidak pernah berkurang. Bahkan ketika manusia jatuh dalam kesalahan, cinta itu selalu hadir, selalu menunggu, selalu membimbing untuk kembali pada jalan yang benar. Dalam kesadaran ini, manusia merasakan kebebasan sejati. Bebas dari kebencian, bebas dari iri hati, bebas dari rasa kurang. Ia menyadari bahwa dirinya sudah cukup, bahwa ia diciptakan dengan sempurna sesuai dengan perannya di alam semesta. Kebangkitan spiritual juga menumbuhkan kesabaran yang tulus. Sabar bukan lagi sekadar menahan amarah, melainkan menerima setiap alur kehidupan dengan lapang dada. Ia percaya bahwa semua terjadi sesuai waktu terbaik, sesuai rencana yang tidak pernah salah. Pada akhirnya, kebangkitan spiritual bukanlah tentang menjadi sempurna. Tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Kebangkitan adalah tentang menjadi lebih sadar, lebih bijak, lebih penuh kasih. Ia adalah tentang terus belajar, terus berkembang, dan terus mendekat pada kebenaran. Kebangkitan ini menuntun manusia kembali pada fitrahnya. Makhluk yang penuh cinta, yang diciptakan untuk menjadi cahaya bagi sesama. Dari hati yang penuh cinta, lahirlah perkataan yang menyejukkan, tindakan yang menolong, dan kehadiran yang menenangkan. Orang yang telah mengalami kebangkitan spiritual akan memancarkan aura yang berbeda. Kehadirannya memberi rasa damai bagi orang lain,
Kata-katanya menguatkan, dan tindakannya menginspirasi. Ia tidak lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkah bagi semesta. Hidup pun berubah maknanya. Bukan lagi sekadar tentang mengejar keinginan, tetapi tentang memberi. Bukan lagi tentang memiliki, tetapi tentang menjadi. Bukan lagi tentang mengumpulkan, tetapi tentang berbagi. Inilah inti dari kebangkitan. Hidup dengan kesadaran penuh untuk menebarkan cinta. Perjalanan kebangkitan tidak pernah berakhir. Sebab ia adalah proses yang terus berlanjut. Selalu ada lapisan kesadaran baru yang bisa ditembus. Selalu ada cahaya yang lebih terang untuk ditemukan. Semakin dalam seseorang berjalan, semakin ia menyadari betapa luasnya misteri cinta ilahi. Kebangkitan spiritual adalah undangan untuk pulang. Pulang ke rumah sejati di dalam diri. Rumah itu bukan bangunan fisik, melainkan keadaan batin yang damai, penuh syukur, dan menyatu dengan Sang Pencipta. Dari rumah itulah manusia bisa menjalani kehidupan dunia dengan bijaksana. Pada akhirnya, kebangkitan spiritual adalah perjalanan cinta. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, cinta kepada alam, dan cinta kepada Sang Pencipta. Cinta inilah yang menyembuhkan luka, yang menuntun langkah, dan yang memberi arti sejati pada kehidupan. Dan ketika jiwa telah terbangun sepenuhnya, manusia akan mengerti bahwa tujuan hidup bukanlah sekadar bertahan atau mengejar, melainkan kembali. Kembali pada cahaya yang abadi, kembali pada fitrah yang suci, dan kembali pada pelukan Sang Pencipta dengan hati yang tenang, jiwa yang lapang, serta cinta yang tak terbatas.